Ya, kita kembali lagi di Oase Ramadan. Buat Anda yang ingin sekali mendapatkan hadiah dari kami, tenang saja nanti kami akan memberikan pertanyaan dalam kuis ya. Anda nanti bisa hubungi kami di nomor telepon 50110022 atau 50550022. Pertanyaan ini gampang sekali. Anda akan mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah. Boleh tepuk tangan ya. Ya, sedikit menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Sangkan dan juga Mas Ipo serta kawan-kawan ya, bahwa untuk menjadi orang kaya itu sendiri diperlukan usaha dari kita dan juga tentunya berdoa. Karena biar bagaimanapun Allah yang menentukan kepada kita, Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk misalnya menggunakan jasa kita atau membeli barang-barang yang sudah kita siapkan untuk mencari nafkah. Nah, di satu sisi tadi Ipo bersama kawan-kawan juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas menjadi orang kaya itu harus dengan berbagi. Bahkan jangan salah, dengan Anda berbagi justru bisa mendapatkan keuntungan atau uang yang malah luar biasa jumlahnya. Silakan, sekarang saya berikan kesempatan kepada Anda pemirsa yang ada di audiens yang ada di sini di Black Engine Cafe untuk bertanya. Siapa? Silakan. Baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya dengan Ustadz Abu Sangkan. Iya. Ya. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Juli. Juli, silakan Mbak Juli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi dengan mendengar pemaparan Ustadz mengenai kaitannya antara kekayaan dan spiritualitas dari ayat surat At-Tolak ayat 2 kalau nggak salah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada parameternya yang bisa mengukur bahwa seseorang itu telah mencapai tingkat spiritualitas tertentu? Ya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, Terima kasih. Baik, kita tampung dulu Ustadz ya pertanyaannya. Baik, berikutnya siapa? Silakan yang mau bertanya. Mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rio. Saya mau bertanya kepada Mas Iponya sendiri. Silakan. Tadi cerita tentang bisnis, saya tertarik dengan bisnis yang bakalan kita coba. Nah, pertanyaan saya agar kita tidak terlihatnya itu coba-coba gitu, Mas. Ya. Oh ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rio. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ustadz Abu Sangkan. Silakan Ustadz menjawab pertanyaan. Iya. Ada ukuran sifatnya subjektif tapi juga objektif sebenarnya. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbi. Apakah sama orang yang saya bukakan dadanya untuk nerima Islam berupa apa? Berupa cahaya. Ditanya Rasulullah, kulna kaifa in saraha sadra ya Rasulullah? Bagaimana aku bisa tahu hatiku mendapatkan cahaya sehingga dadaku rasanya lega atau lapang? Nabi hanya mengatakan ada tanda, ya kan? Tanda itu masuk dalam hatimu berupa nur. Dan kalau nur kepada hatimu menjadi suatu ada keadaan yang sangat lapang. Sangat keadaan di mana dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ketika hati bahagia, melihat apapun, makan apapun enak. Makanya kalau ukurannya materi, beli apapun, sebesar apapun, ya gunakan otak, maka sampai pada titik itu dia akan kehilangan rasa itu. Ketika naikkan lagi, dia harus naikkan lagi. Kenapa? Impuls listrik harus dibesarkan lagi kadarnya. Nah, kemudian adrenalin tubuh kita itu akan dibangkitkan lagi seperti orang naik gunung. Orang naik gunung itu ketika dia pacu jantungnya sehingga adrenalinnya meningkat. Jadi sehingga sampai pada puncak gunung dia merasakan lepasnya adrenalin, lepasnya hormon dopamin dalam otak kita menjadi satu bahagia. Cuman kelemahannya ukuran gunung berapa? Ukuran gunung yang mana? Ternyata kembali kepada gunung itu sudah tidak ada rasanya. Maka dia harus ganti gunung baru untuk merasakan. Untuk naik ke gunung itu dia sudah tidak ada rasanya. Tetapi menggunakan spiritualitas di tetap gunung itu saja, terus menerus di situ, dia tetap bahagia di situ. Itu perbedaannya. Ada ukurannya, ada ukurannya. Yang kedua, ukuran yang terasa dirasakan, ada rasa ketika melihat orang tidak mampu, ada dorongan di situ. Namanya riqah. Makanya katakan ightanimu du'a, ightanimu inda riqati fa innaha rahmah. Segera kau berdoa di saat di sini ada rasa haru, di saat di sini ada rasa terenyuh melihat sesuatu lalu dia berdoa, segera berdoa, itu rahmat sedang turun dalam hatimu. Ada rasanya rahmat, ada. Benci ada rasanya, ada. Rindu ada rasanya, ada. Marah ada rasanya, ada. Iman pun ada rasanya, diturunkan tenang, mengalir, yang terus menerus bertambah, tidak berkurang dan terus menerus. Itu bedanya Mbak, itu aja.
Jadi kalau tolok ukurnya materi nggak akan pernah ada puasnya Nggak, ya. betul. Selalu butuh lagi. Tapi kalau di dalam batin kita Iya. rasakan, tentunya kita akan merasakan jiwa yang tenang. Subhanallah, Betul luar kata Mas biasa Ipo tadi bahwa akhirnya apa? Rasa bahagia ketika dibagi atau menolong orang lain sehingga orang bahagia. Itu tujuan target utama dalam Islam, bukan menumpuk harta tapi menjadi khalifah, menjadi penggantinya perantara Allah. Perpanjangan tangan Allah. Iya, ini bismillah makanya menggunakan kalimat bismillah. Spiritualitas Islam itu dengan bismillah. Bismillah itu atas nama Tuhan, atas nama Tuhan, atas nama Tuhan. Itulah yang dikatakan Mas Ipo tadi bahwa atas nama Tuhan, keluarnya atas nama Tuhan. Maka bangga menjadi orang yang memberi seperti Khalifatullah, seperti duta besar. Duta besar itu bangganya bukan jadi jabatannya, bukan banyak harta gaji jadi sana, tapi mengatasnamakan rakyat Indonesia, bangganya situ. Jadi presiden itu bukan ingin jadi hartanya banyak, tetapi ingin aku dikenang sebagai apa? Wakil rakyat Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Kebanggaannya di situ sebenarnya. Atas nama siapa engkau menjadi bahagia? Atas nama presidenkah? Atas nama rakyatkah? Orang-orang itu hanya ingin atas nama rakyat sebenarnya. Di samping nyolong juga sih sebenarnya. Mudah-mudahan tidak. Gitu. Mudah-mudahan tidak. Atas nama rakyat, sebagai atas nama Allah. Begitu atas nama Allah, rasa bahagia. Siapa yang tidak bahagia? Mengatasnamakan sang pencipta langit dan bumi yang itu diinginkan oleh malaikat, diinginkan oleh iblis. Mereka dua makhluk ini hanya ingin mengatakan, ya Tuhan kenapa enggak aku aja yang jadi wakil engkau di muka bumi. Bangga sekali mereka. Iblis pun tetap ingin mengatakan aku ingin. Ya kan, aku ingin mengatasnamakan engkau, tapi Allah menolak. Bukan engkau yang berhak, tapi Adam sebagai wakilku. Itu sebenarnya kebanggaan kita seharusnya adalah spiritualitas, bukan hartanya, tetapi kita menjadi siapa, menjadi wakilnya siapa. Itulah Islam sesungguhnya sebenarnya. Menjadikan diri kita bermanfaat. Sudah jelas ya Mbak ya? Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Sekarang saya ke Mas Ipo. Mas Ipo tadi Rio tadi nanya ya. Nah, silakan Bisnisnya, tentang bisnis yang coba-coba ya kalau nggak salah Oke. ya. Bagaimana? Tadi juga nanya gimana kalau kita sendiri sedang susah, nolong gimana, ya kan? Jadi justru ini mau kita, jawab pertanyaan saya dulu ya, nih. jadi oke. pas kita susah justru itu kita harus nolong orang. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah ia menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Itu yang sebenarnya. Biar dia keluar dari kemiskinannya. Jadi nggak nunggu kaya, ya. Dia belum kaya, dia sedekah, nanti justru dia akan dikayakan, dimapankan. Nah, kalau soal harta ini, jadi pas banyak sikap tetap sederhana, pas sedikit tetap qanaah. Jadi sikap ini yang tetap ya sederhana dan qanaahnya. Kalau harta ini boleh banyak, dan saran saya banyak, ya. Laki-laki sejati sanggup hidup susah, tapi laki-laki sejati tidak akan mau memberikan kehidupan yang susah buat keluarganya, ya. Nah, jadi kita harus diulang gimana? Laki-laki sejati sanggup hidup susah. Sanggup hidup susah. Tapi laki-laki sejati tidak akan mau memberikan kehidupan yang susah buat keluarganya. Subhanallah. Ya. Nah, terkait bisnis tadi, simpel aja. Seperti yang dilakukan oleh Mas Sabtuari, oleh Pak Roni tadi ya. Jadi dia mulai apa yang dia bisa. Jadi kayak Mas Sabtuari, saya tahu persis, dia waktu itu ngertinya jual-jualan. Ya, bawa dari sini jual ke sana gitu. Ya udah, itu yang dia lakukan awal-awal. Nah, nanti kita kembangkan sambil jalan. Pak Roni gitu juga. Ya, bisnis bajunya. Nah, jadi saya pun juga seperti itu. Apa yang kita bisa, kita mulai dari sana. Jadi mulainya bisa segera. Jadi tidak harus sempurna. Nanti kita sempurnakan sambil jalan. Ya, jadi persis dana apa segala macam jadi kendala, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, mereka ingin Indonesia merdeka. Gimana caranya? Ya udah langsung merdeka. Belum sempurna nggak masalah. Itu akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu aja, ya. Kaya dulu Mas ya. Ya, jadi bisnis itu adalah salah satu wasilahnya, salah satu pintunya, caranya agar kita kaya. Ini yang selalu saya anjurkan kemana-mana. Dan kita lihat ternyata Nabi berbisnis, istrinya, sahabatnya, dan Islam dibawa masuk ke Indonesia juga oleh para pebisnis, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah juga pebisnis ternyata. Dan Islam turut membantu kemerdekaan Indonesia, namanya Serikat Dagang Islam, itu juga pebisnis semua, pimpinan Wali Songo juga pebisnis semua. Jadi Islam sebenarnya tidak lepas dari bisnis ternyata. Ya, dan ayat-ayat yang digunakan juga dengan perumpamaan bisnis. Maukah engkau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang menguntungkan? Nah, gitu ngomongnya. Nah, jadi ini sebenarnya memotivasi kita untuk bisnis beneran. Ya, ada dalam aspek kiasan, ada juga yang benerannya. Mungkin gitu Mas Hafid. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ipo. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ipo.
Mudah-mudahan semua pertanyaan yang tadi diberikan terjawab. Mas Rio sudah terjawab ya? Oke, nanti setelah ini kita akan membagi-bagikan hadiah khususnya untuk Anda ya, 1 juta rupiah. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Uas Ramadan.